Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falaul Mawahib. Saya dari Teknik Instrumentasi Gilang tingkat 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang paket switching komunikasi data. Langsung saja ke slide yang pertama. Paket switching adalah metode komunikasi jaringan digital yang ditransmisikan kelompok semua data terlepas dari konten, tipe struktur, atau menjadi blok-blok yang berukuran sesuai yang disebut dengan paket. Tujuan dari pemecahan data tersebut adalah supaya dapat fleksibilitas dalam proses pengiriman data. Jika source mempunyai message yang lebih panjang untuk dikirim, message itu akan dipecah ke dalam barisan-barisan paket. Tiap paket berisi data dari user dan info kontrol. Dapat dilihat untuk gambar yang sebelah kiri mengilustrasikan pemecahan atau pembagian data yang akan ditransfer menggunakan paket switching. Sedangkan bagian yang sebelah kanan merupakan skema jaringan yang menggunakan paket switching dari satu node ke node yang lain. Prinsip kerja dari paket switching yaitu yang pertama, data yang akan ditransmisikan dari asal ke tujuan dilengkapi dengan informasi kontrol. Yang kedua, bila panjang data melebihi ukuran maksimum akan dipotong-potong menjadi paket-paket. Masing-masing paket dilengkapi dengan header yang sama. Yang ketiga, header berisikan alamat, tujuan, serta fungsi kontrol yang lain. Yang keempat, paket diumpamakan ke simbol yang paling dekat dengan asal. Dari simbol tersebut, paket diantrikan ke rute sembarang tergantung jalur yang kosong. Yang keenam, masing-masing paket dapat melalui rute yang sama atau berbeda. Yang ketujuh, setiap simbol yang dilewati akan memeriksa, menyimpan sementara dalam kondisi antrian, dan mengarahkan paket ke simbol berikutnya. Apabila sudah sampai ke tujuan, paket akan diatur kembali sesuai urutan semula. Untuk teknik dari paket switching ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan datagram, yang kedua pendekatan virtual circuit. Untuk pendekatan datagram, setiap paket berisi alamat tujuan. Setiap simbol yang dilewati harus membuat keputusan untuk menentukan jalur yang akan dipilih untuk masing-masing paket. Masing-masing paket diperlakukan secara terpisah, tidak dikaitkan dengan paket yang sudah lewat sebelumnya. Tidak memerlukan setup panggilan. Simbol dapat mencarikan jalur alternatif bagi paket yang lain apabila jalur utama sedang digunakan. Keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungannya, panggilan untuk setup fase dapat dihindari. Layanan datagram lebih sederhana dan fleksibel sehingga dapat diarahkan menjauhi kemacetan. Bila sebuah simbol mengalami kegagalan, paket-paket berikutnya dapat menemukan rute pengganti yang melewati simbol tersebut atau reliable tinggi. Kerugiannya, tiap simbol harus memutuskan routing pada setiap paket data yang akan dikirimkan. Pendekatan virtual circuit. Rute di antara dua stasiun sudah dibentuk sebelum melakukan transfer data. Pertama, dikirim paket informasi kontrol disebut paket permintaan panggilan. Paket ini meminta koneksi logika antara stasiun asal dan tujuan. Apabila melalui simbol-simbol, maka antar simbol dibentuk koneksi logika. Bila stasiun tujuan sudah siap menerima koneksi, akan dikirim paket penerima panggilan melalui simbol-simbol ke stasiun asal. Transfer data bisa dilakukan bila salah satu stasiun memutuskan mengakhiri koneksi, gunakan paket clear request. Setiap stasiun dapat memiliki lebih dari satu sirkuit virtual dengan stasiun-stasiun yang lain. Simbol yang dilewati tidak perlu membuat keputusan routing untuk setiap paket yang diterima. Paket diterima di stasiun tujuan berdasarkan urutan asli. Untuk keuntungan dan kerugiannya, keuntungannya yaitu yang pertama switching dan yang kedua error control. Kerugiannya, paket-paket tersebut mengikuti rute yang sama sehingga menjadi sulit bagi jaringan untuk beradaptasi terhadap kemacetan. Kemudian bila sebuah simbol mengalami kegagalan, maka seluruh sirkuit virtual melintasi simbol mengalami kegagalan. Perbandingan virtual circuit dan datagram.
Keuntungan pelayanan datagram dibandingkan virtual circuit yaitu yang pertama tidak memerlukan fase setup panggilan. Jika terjadi kemacetan pada sebuah jalur, maka paket data dapat dicarikan jalur alternatif ketika itu juga. Selanjutnya, bila sebuah simpul mengalami kegagalan, maka paket-paket berikutnya dapat dikirim melalui rute simpul yang lain. Ini merupakan tabel dari teknik switching komunikasi. Dapat dilihat untuk yang selanjutnya yaitu routing. Beberapa unsur yang menunjang teknik routing pada jaringan paket switching. Untuk yang pertama ada kriteria kinerja, ada lompatan, biaya penundaan, laju penyelesaian. Kemudian sumber informasi jaringan. Tak ada sama sekali lokal simpul yang berdekatan, simpul di sepanjang rute seluruh simpul. Selanjutnya keputusan waktu, ada paket atau datagram dan sesi atau virtual circuit. Kemudian ada waktu pembaruan informasi secara terus menerus, periodik, perubahan muatan, perubahan topologi. Keputusan tempat, pertama setiap simpul didistribusikan simpul pusat, simpul awal. Strategi routing. Yang pertama ada fixed routing, sebuah rute tunggal dan permanen dibentuk untuk setiap pasangan sumber tujuan. Berisi nomor simpul-simpul yang akan dilewati rute tersebut. Rute sudah pasti hanya berubah jika ada perubahan topologi jaringan. Yang kedua, floating. Sebuah paket dikirim oleh sumber kepada setiap simpul yang berdekatan. Pada masing-masing simpul, paket yang datang tersebut dalam bentuk kopi ditransmisikan pada semua jalur kecuali jalur di mana paket tersebut tiba. Begitu seterusnya sampai tiba di simpul tujuan. Simpul tujuan hanya mengambil satu kopi paket, yang lainnya dibuang. Ini merupakan contoh dari gambar floating dengan jumlah lompatan 3. Dapat dilihat untuk yang A merupakan lompatan pertama, yang B merupakan lompatan kedua, dan yang C untuk lompatan ketiga. Pada lompatan kedua, salah satu kopi paket sudah sampai ke simpul 6 atau tujuan. Pada lompatan ketiga, simpul 6 mendapat 4 kopi paket lagi yang akan dibuang, hanya menjadi satu paket saja yang akan diambil. Untuk keuntungan paket switching, yang pertama efisiensi utilisasi jaringan tinggi, jaringan dapat digunakan bersama atau shared secara dinamis. Yang kedua, dapat mengakomodasi penggunaan multiple data rate untuk jenis aplikasi yang berbeda-beda. Setiap aplikasi akan terhubung ke jaringan dengan data rate yang sesuai kebutuhannya. Tidak terjadi blocking jika beban jaringan tinggi, tetapi waktu pengiriman menjadi lama. Yang keempat, mekanisme prioritas pengiriman dapat diberlakukan untuk paket-paket yang dianggap penting seperti paket real time. Dan yang terakhir, reliabilitas tinggi. Jika suatu rute terputus, maka rute lain dapat digunakan. Kelemahan paket switching tidak memberikan garansi quality of service, delay antrian, jitter, loss paket. Itu saja presentasi dari saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.